Welcome. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, di mana kami masih boleh mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kedahsyatan yang baru pada hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu pagi hari ini, yang siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Kau berkati ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah kedaulatan-Mu Tuhan terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Telah lahir buat kita semua Juru Selamat. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa Sang Juru Selamat yang memerintah selamanya. Banyak sepakat Allah berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Banyak sepakat Allah berkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan baru, harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Katakan Dia Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera,
Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, jejak iman yang Kau berikan kepada setiap kami pegang teguh sampai hari ini Tuhan. Bahkan di tengah situasi yang tidak menentu sekalipun, iman kami tetap melekat kepadamu Bapa. Karena Kau yang berikan kekuatan kepada setiap kami untuk memegang teguh janji itu Tuhan. Janji yang tidak pernah Engkau ingkari satupun dalam hidup kami. Janji yang selalu ada, yang selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami percaya Tuhan, meskipun yang kami hadapi situasi dan keadaan yang tidak baik, tapi Engkau tetap baik Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Kami tidak banyak bertanya Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada dalam segala hidup kami. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami memahami Tuhan, memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada saat ini itu karena rencana-Mu belum selesai atas hidup kami Tuhan. Bahkan rencana-rencana yang besar yang Kau sediakan buat setiap kami, kami akan kerjakan seiring dengan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Ajar kami mengerti lebih lagi Engkau Tuhan. Ajarku memahami semua
hidup kami. Kami persembahkan seutuhnya untuk Engkau Bapa. Karena itu yang Kau ingini atas setiap kami. Menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan Kau tahirkan kami. Engkau sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah. Sehingga kami layak Bapa. Layak untuk menghampiri Engkau Tuhan. Selamanya, seumur hidup kami, sampai habis nafas ini Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau berikan hati kami untuk Engkau. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Saya jemput untuk bangkit berdiri jemaat Tuhan. Berarti untuk ku bersembahkan.
Engkau. Kami persembahkan hidup ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Allah Tuhan atas hidup kami, Kau Raja yang kami puja dan kami sembah. Selamanya menyembah Ku persembahkan seluruh jiwaku, seluruh hatiku, hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku. semata ku miliki, harta kekayaan yang berarti Untukku persembahkan. hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai hidupku Tuhan, pakai hidupku sebagai alat-Mu untuk kerajaan-Mu. Ini Tuhan persembahanku, hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Yesus, pakai hidupku Tuhan. Katakan saudara, pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami, pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Tuhan, seumur hidupku menyembah-Mu, seumur hidupku memuji-Mu, seumur hidupku ceritakan kebaikan-Mu Tuhan.
sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidupku, seumur hidupku. Yesus, glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mengenal Engkau Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Suatu kehormatan bagi setiap kami boleh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar kami mau dengar firman-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami mau buka hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja, Engkau yang berbicara atas setiap kami. Kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah hanya perkataan-Mu, hanya kerinduan-Mu Tuhan yang boleh disampaikan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita semua boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya saat kita dilahirkan ada maksud Tuhan dalam setiap kita. Ada panggilan Tuhan atas setiap hidup kita. Apapun itu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, terlebih lagi dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini saya mau bagi suatu tema, ikut apa kata Tuhan, sama dengan percaya. Jadi kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Saat kita mengikuti Tuhan, apa yang Dia katakan, apa yang menjadi panggilan, jadi kita punya hidup itu gak sia-sia saudara. Apa panggilan Tuhan dalam setiap hidup kita? Supaya hidup kita bermakna, supaya hidup kita boleh menjadi berkat, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan yang terlebih lagi. Pagi ini kita mau belajar setiap panggilan, setiap pemilihan Tuhan dalam hidup kita, masing-masing orang berbeda. Ada yang dipanggil menjadi profesi seorang guru. Ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang dokter. Ada yang dipanggil untuk jadi seorang petani. Ada yang menjadi pejabat. Ada yang dipanggil untuk melayani full time di gereja. Ada yang dipanggil untuk menjadi gembala seperti pastor. Ada yang dipanggil untuk buka usaha, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun yang lebih tinggi, tidak ada satupun yang lebih rendah. Kenapa? Karena kita semua satu tubuh. Kita nggak akan bisa pintar tanpa seorang guru. Ya. Seorang dokter bekerja, mengobati pasien, butuh obat, butuh vitamin. Obat, vitamin, ada seorang pengusaha yang mendirikan pabrik obat.
Seorang pengusaha pabrik obat tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa banyak karyawan yang membantu dia. Jadi kita semua ini sebenarnya partner kerja Tuhan. Enggak ada satupun yang jadi bos. Seperti saya, Tuhan percayakan mendirikan sekolah. Saya bukan pemilik sekolah, saya bukan bos. Tapi Tuhan yang punya. Saya dengan guru adalah partner kerja. Partner kerja yang dipilih Tuhan dengan masing-masing panggilan tertentu. Sama di gereja juga. Apapun pekerjaan kita adalah partner kerja bagi karyawan. Mungkin seorang pengusaha dipercayakan beberapa untuk karyawan untuk membantu. Kita bukan mungkin kita mulai bisa berubah pandangan. Oh, bos kita cuma satu, Tuhan Yesus. Ya. Kita partner kerja. Kita nggak akan bisa bekerja tanpa Tuhan kirim orang-orang di sekeliling kita. Sama pelayanan juga sama. Pastor Tri nggak mungkin bisa mengembalakan kita semua di sini, ya kan Pastor ya, tanpa pelayanan dari pemusik, tanpa multimedia, tanpa usher, tanpa yang dipanggil untuk berdoa. Jadi kita semua itu sebenarnya partner kerja di dalam Tuhan. Seorang WL bahkan yang luar biasa sekalipun tidak akan bisa memuji, menyembah Tuhan tanpa sound system yang baik. Ya, meskipun kita bisa bernyanyi, wah bagus suaranya, bisa membawa suasana, tapi sound systemnya kacau, nggak akan enak, nggak akan seenak saat semuanya bekerja di bidangnya masing-masing apa yang Tuhan percayakan. Kita nggak mungkin bisa nyanyi dengan enak kalau salah satu pemain gitar misalnya fales gitu, kan pasti nggak enak. Mungkin juga ada jemaat yang peka dengan musik. Wah kok gini? Jadi begitu nyembah Tuhan sudah enak, tiba-tiba fales, rasanya kayak gimana gitu. Nah, jadi kita semua ini partner kerja. Kita pagi ini mau belajar dari Bunda Maria, Ibu Tuhan Yesus. Bagaimana Bunda Maria ikut apa kata Tuhan, apa yang menjadi panggilan di dalam hidupnya. Di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita baca ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan." Di sini kita mau belajar, saat Tuhan mengutus, ada anugerah Tuhan yang turun atas kita. Sama seperti Bunda Maria saat mendengar malaikat Gabriel datang, dia mengatakan, "Hai engkau yang dikaruniai." Jadi saat Tuhan mengutus, Tuhan memberikan suatu anugerah dalam hidup kita, apapun panggilan kita. Di ayat 30 dikatakan lagi, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa kok anugerah Tuhan terus? Kenapa kok anugerah Tuhan turun? Sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita nggak akan bisa melakukan apapun jika Tuhan tidak ada di dalam hidup kita.
Mungkin kita berpikir, oh masa iya, itu ada orang yang gak kenal Tuhan loh, ada yang jahat, ada yang melakukan banyak kejahatan, tapi dia diberkati Tuhan luar biasa. Kita bisa lihat, dia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tapi apakah ada Tuhan di dalam hidupnya? Apakah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan yang sejati, dan ada keselamatan di dalam hidupnya? Mungkin kita nggak tahu ya. Kalau kita lihat kan, wah ini enak. Kita nggak tahu bagaimana keluarganya. Kita nggak tahu apa yang ada di masalah di balik itu semua, yang semuanya kelihatan wow. Tapi saat Tuhan mengutus kita, Tuhan itu memberikan anugerah, Tuhan memberikan kasih karunia, apapun panggilan kita. Dan ada penyertaan Tuhan dimulai saat kita menerima pengutusan itu. Jadi seperti Bunda Maria, dia mendapatkan anugerah Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan saat Tuhan mengutusnya. Dari pertama kali Tuhan mengutusnya. Sama seperti kita, apapun panggilan kita saudara, mungkin kita dipanggil untuk menjadi seorang pendoa. Tuhan pasti akan memberikan anugerah. Tuhan akan bukakan hikmat demi hikmat, tuntunan demi tuntunan atas setiap kita, apa yang harus kita kerjakan sebagai pendoa. Mungkin Tuhan panggil kita sebagai seorang pengusaha. Tuhan juga akan bukakan jalan. Tuhan akan bukakan jalan demi jalan, tuntunan demi tuntunan, saat itu benar, itu panggilan kita. Jadi kita percaya saat Tuhan mengutus kita, jangan pernah takut. Ada anugerah Tuhan, ada penyertaan Tuhan atas hidup kita, apapun itu, sekecil apapun. Mungkin hanya multimed misalnya, oh cuman ganti-ganti slide. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, sering kelewat, sering lupa lah, kadang WL-nya lupa ya kan. Wah, jadi kacau gitu kan. Juga jemaat mungkin yang belum tahu lagunya, nggak tahu liriknya, nggak bisa ikut nyanyi. Jadi benar-benar tuntunan demi tuntunan itu Tuhan berikan untuk setiap kita, supaya kita nggak salah jalan dan goal Tuhan saat memilih, saat memanggil kita itu tercapai. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Sungguh hal yang luar biasa. Tuhan memanggil Bunda Maria untuk suatu hal yang sangat mulia. Mungkin kita berpikir itu kan Bunda Maria bukan kita gitu. Aku ini siapa sih? Masa iya aku dipanggil untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, untuk suatu misi yang mulia. Jangan pernah remehkan panggilan Tuhan sekecil apapun itu saudara. Karena saat Tuhan mengutus, ada misi yang membawa kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan. Ada tujuan yang mulia, apapun itu. Apapun itu. Mungkin di pekerjaan kita bekerja, kita dipercaya sebagai, dari pertama ya misalnya, kita dipercaya sebagai karyawan toko misalnya. Apa yang bisa aku kerjakan? Apa yang bisa aku lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan supaya Tuhan namanya diagungkan. Wong aku ini cuman penjaga toko misalnya.
Tahukah saudara, saat kita bekerja sungguh-sungguh, sekecil apapun panggilan Tuhan itu dalam hidup kita, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita bisa menjadi seorang karyawan yang jujur, karyawan yang rajin, yang on time, atau bahkan mungkin aku bukan siapa-siapa, aku cuman ibu rumah tangga. Aku enggak kerja, yang kerja suami. Saat kita dikaruniai seorang anak, itu suatu panggilan yang sungguh mulia. Kita mendidik dia, kita mengenalkan dia kepada Tuhan Yesus, siapa dia. Anak kita kenal Tuhan, anak kita menjadi anak yang berbeda dengan anak-anak orang lain. Anak yang berkarakter Kristus, anak yang rajin, anak yang takut akan Tuhan. Meskipun mungkin kita enggak dengar, tapi percayalah orang akan melihat, oh ini loh, anaknya Adit ini beda loh. Misalnya ya kan, dia ini, Freya itu meskipun kecil, misalnya, tapi dia tuh kalau doa di sekolah itu sungguh-sungguh. Atau misalnya Yohan, wah Yohan itu orangnya diem, tapi dia itu bersihan loh, nggak pernah buang sampah sembarangan. Hal yang kecil itu pun itu bisa untuk kemuliaan Tuhan loh, ya kan saudara. Kita menjadi pribadi, seorang pribadi yang apapun itu, hidup kita kita lakukan, kita jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita berbuat, itu untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya kan hal sepele ya, buang sampah ya. Sekarang kan banyak orang yang, wah Indonesia ini kapan bersih? Nggak kayak Singapura itu loh, negara yang maju, negara yang bersih. Lah coba jangan kita ngomong kayak Singapura bersih, lah kita sendiri sudah buang sampah di tempatnya apa belum? Ya kan? Kalau semuanya nunggu orang, semuanya nunggu pemerintah, semuanya nggak akan pernah jalan. Semuanya dimulai dari kita sendiri, apapun yang kita kerjakan. Sekolah, wah itu loh, sok-sokan Kristen tapi sok-sokan diconteki, ndak mau nyontek ya gak pernah, nilainya apik, jengkeli. Meskipun dia ngomong kayak gitu, tapi kita tuh memuliakan Tuhan. Ini loh anak Kristen, anak Tuhan Yesus, anak yang berbeda, ya kan? Ada tujuan yang mulia, apapun itu, sekecil apapun. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, masih dipercayakan kecil, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti itu saudara. Kemudian ayat berikutnya, ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku mengandung? Aku suami aja belum punya. Itu reaksi Maria waktu dengar panggilan Tuhan. Ada keraguan, ada ketidakpercayaan. Kenapa saudara? Karena Bunda Maria masih melihat dirinya sendiri. Sama seperti kita, saat Tuhan panggil kita, seringkali kita, loh aku ini siapa Tuhan, aku ndak bisa. Mungkin saat kita dipercaya hal yang kecil, kita langsung siap. Ya kan? Ayo Simon ngedrum, besok minggu pelayanan, siap. Terus misalnya nih, ada KKR besar nih, ayo Simon pelayanan, duh iso poga ya aku ya, kabeh artis-artis, waduh, iso poga ya aku nah. Ya kan? Saat kita dipercaya kecil, hal yang masih kecil, mungkin kita bisa berkata, siap, aku bisa. Kenapa? Karena kita, oh aku bisa, kemampuanku masih mumpuni, ya kan? Aku masih mumpuni, aku bisa. Skill yang aku punya itu bisa aku melakukan panggilan itu. Tapi saat kita dipercaya hal yang lebih besar, seperti Bunda Maria, hal yang mustahil kan, belum punya suami tapi bisa mengandung. Aku ini siapa?
Aku nggak punya apa-apa, seringkali kita ngomong gitu. Mungkin belum terlihat, tapi mungkin Tuhan panggil, kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Misalnya Tuhan berkatakan, loh aku ini siapa? Kerjaanku aja masih kayak gini. Aku nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa dari keluarga yang biasa-biasa. Tapi Tuhan cari yang mau, bukan cari yang bisa. Karena sebenarnya semuanya itu Tuhan yang kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum sampai di level itu Tuhan, aku nggak bisa. Tapi Tuhan mau, Tuhan pilih, Tuhan panggil. Ya, berikutnya kita tahu, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bukan Bunda Maria yang bekerja, tapi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Sama seperti kita, seringkali kita lupa kalau sebenarnya itu Tuhan yang kerja. Aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak sanggup. Pernahkah kita berpikir ke belakang? Kalau apapun yang kita kerjakan saat ini, entah itu di pekerjaan, entah itu di sekolah, entah itu di pelayanan di gereja, pernahkah kita berpikir saat kita dulu belum siapa-siapa, maksudnya saat kita pertama dulu masuk ke gereja, masih kecil misalnya dari sekolah minggu ya kan, ikut sekolah minggu, apakah kita sudah bisa WL di depan? Kan enggak, ya kan? Apakah kita sudah bisa alat musik? Enggak. Tapi sekarang kok bisa? Pernah nggak kita berpikir kalau itu semuanya karena Tuhan? Tuhan yang bukakan jalan. Kita diberi kesempatan untuk belajar musik. Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dari hal-hal yang kecil mungkin. Pernahkah kita lihat ke belakang? Oh iya, aku dulu ya bukan siapa-siapa. Sama seperti saya. Aku ini benar-benar, Lucia ini benar-benar seorang yang introvert. Nggak bisa ngomong, apalagi ngomong di depan orang banyak. Ngomong aja kalau pengen ngomong, ngutarakan pendapat aja takut. Ya apa enggak ya, nanti nek dibilang orang gini gitu. Diem aja. Cuman disimpen tok, nanti paling cerita sama siapa yang dekat, sama Kotoni misalnya. Jadi itu tadi gini, lah kenapa enggak ngomong? Ya enggak apa-apa, gitu kan. Ya kan? Semua karena Tuhan. Jadi jangan pernah, mungkin di sini bisa diingatkan juga, jangan pernah kita sombong, kita berpikir, wah aku sekarang sudah kayak gini. Lihat ke belakang, semua itu karena Tuhan. Tuhan bawa kita dari perjalanan demi perjalanan yang kita lalui bersama Tuhan. Semakin dipercaya, itu semua karena Tuhan. Dan saat Tuhan percayakan hal yang kelihatan mustahil, percayalah, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Mungkin bisa kita masih sewa gedung gereja. Ini pindah pun dipinjemi malah harap bayar. Gitu. Gratis malah, ini sudah bisa nyewa malah sekarang gratis. Loh itu semua karena Tuhan. Kita percaya suatu saat kita punya gereja sendiri, amin. Nah, apakah itu mustahil? Enggak ada yang mustahil kalau Tuhan yang kerja. Enggak ada yang mustahil. Kita
Kita gereja kecil, jemaatnya dari dulu cuma 50 tok. Tapi mungkin Tuhan katakan ada panggilan mungkin untuk setiap kita. Ayo gerakan Purwodadi. Ayo jadi berkat di Purwodadi. Jangkau jiwa-jiwa. Melalui anak-anak muda. Melalui pelayanan menjadi berkat buat sesama. Tapi gereja kita kecil. Gak ada yang mustahil. Saat kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, pasti Tuhan yang bekerja. Dari apa yang kita punya, itu yang Tuhan minta. Apa yang kita punya? Tuhan, aku gak punya apa-apa, aku gak punya uang. Tapi kok aku disuruh bagi berkat? Gak ada yang mustahil. Kita punya badan kok. Kita dikasih Tuhan sehat. Yuk. Seperti kemarin yang kita lakukan ya, kita berbagi berkat untuk gereja-gereja di daerah Keradenan, Sulur. Karena masing-masing dari kita itu punya panggilan sendiri-sendiri. Ada yang dipanggil untuk memberkati, untuk memberikan materi, tapi ada orang-orang yang Tuhan kirim, orang-orang yang punya hati untuk jiwa-jiwa, orang yang punya kasih untuk jiwa-jiwa. Itu pun panggilan loh. Jadi berkat gak selalu dengan materi, dengan waktu kita, dengan hati kita yang tulus melayani jiwa-jiwa. Itu panggilan Tuhan. Dan percayalah, semuanya itu Roh Kudus yang bekerja, semuanya Roh Kudus yang bekerja. Kemudian ayat berikutnya, Tuhan membantu iman Bunda Maria. Dikatakan ayat 36, dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apakah Bunda Maria saat dikatakan Roh Kudus yang turun atasmu itu yang bekerja, nak? Kayak misalnya kayak kita nih. Sudah enggak usah bingung, nanti Tuhan yang kerja. Tapi kadang kita sebagai manusia masih mikir-mikir, lah ya siapa ndak ya, nanti aku piye gitu. Tuhan selain ingatkan, ini loh kuasaku yang bekerja, Tuhan juga membantu iman kita supaya naik. Dia ingatin Bunda Maria, ini loh Elisabet saudaramu, Ibu Elisabet saudaramu itu mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Kata mungkin dia sudah menopause mungkin ya. Dan dia itu maksudnya sudah dikenal itu mandul, nggak bisa punya anak. Tapi Tuhan kerja loh, ini loh. Tuhan tunjukin, ini loh Bunda Maria, ini loh Maria. Percaya, oh ini loh. Elisabet yang sudah nggak mungkin hamil aja bisa. Nah, Tuhan mengingatkan kita akan kuasanya. Saya percaya saat Tuhan mengutus Bunda Maria menjadi ibu Tuhan Yesus, beliau pasti sudah menerima pengutusan-pengutusan yang kecil-kecil. Misalnya dia, apapun itu, di Alkitab nggak pernah ya diceritain ya. Mungkin dia seorang wanita yang taat ibadah, taat melayani Tuhan sekecil apapun itu. Dari hal yang kecil-kecil dia lakukan dengan setia, kecil-kecil, dengan setia dilakukan dengan sepenuh hati. Tuhan berikan misi yang lebih besar, Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar, Tuhan berikan kepercayaan yang lebih besar. Sama seperti kita. Kita diingatkan Tuhan bahwa apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun yang kita punyai saat ini, itu karena Tuhan. Dan bahkan saat Tuhan mengutus kita untuk hal yang baru. Mungkin ada saudara, ada beberapa dari kita yang diberikan suatu kepercayaan yang baru. Tuhan mengirimkan seseorang atau bahkan sebuah tim. Jadi kita tidak akan dibiarkan Tuhan bekerja sendiri. Selain pasti Tuhan bersama kita, Roh Kudus, kuasanya yang bekerja di atas kita.
Tuhan akan kirimkan seseorang atau bahkan sekelompok orang, tim yang lengkap bahkan. Karena apa? Karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Sama seperti Maria saat dia ragu. Dia diberi suatu misi yang sangat mulia, mengandung Tuhan Yesus. Dia diberi seorang partner, Yusuf. Ya saudara, seorang tukang kayu, bahkan seorang tukang kayu yang mungkin orang nggak lihat dia siapa, nggak pernah. Mungkin orang nggak kenal siapa sih Yusuf. Gitu. Mungkin kita diberi partner kerja yang, lah partner kerjaku kok sapa iku? Gitu. Bisa pandang nanti aku dikasih misi yang sangat luar biasa, tapi kok dikasih partner yang kayaknya kok biasa aja. Nggak ada yang biasa aja di dalam Tuhan, saudara, karena Roh Kudus yang bekerja, karena kuasa Tuhan yang bekerja. Kita tidak bisa bekerja sendiri, itu Tuhan tahu. Dan bahkan untuk supaya kita tetap berada di dalam jalannya aja, Tuhan kirimkan kelompok-kelompok, Tuhan kirimkan orang-orang yang cinta Dia untuk saling menguatkan. Saya sangat bersyukur di gereja ini Tuhan selalu kirimkan anak-anaknya yang terbaik. Dulu saya melayani Tuhan, saya ada misiani, mungkin ada yang kenal ya. Untuk partner kerja saya di Wonderkid maupun di pelayanan. Saling menguatkan, saling bekerja sama. Tapi saat misiani dipindah Tuhan ke Australia, Tuhan juga akan kirimkan orang-orang lain untuk menjadi partner kita. Saya bersyukur saya kenal Pak Asmoro. Saya bersyukur saya kenal Agung, saya bersyukur kenal JFV, punya saudara yang sangat luar biasa. Jadi percaya saudara, saat kita diutus Tuhan, kita nggak mungkin sendirian. Kita akan dikasih partner kerja. Apapun itu, dalam bekerja, Tuhan akan kirim, percaya. Kalau misalnya kita belum lihat, sekarang aku rasanya kayak kerja sendiri, semuanya cuman nggak bisa apa-apa, gini-gini. Berdoa minta. Tuhan, aku minta partner kerja. Aku mau Tuhan, aku mau. Saat Engkau utus aku jadi berkat, aku mau. Tapi aku tahu Tuhan, aku nggak bisa kalau sendirian. Ngomong aja, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Aku butuh orang. Tuhan, kirimkan orang terbaikmu untuk aku. Kirimkan orang yang terbaikmu, Tuhan, yang takut akan Engkau. Yang bisa bekerja di bidang yang Tuhan percayakan di dalam aku. Tuhan akan kirim partner kerja yang terbaik, baik itu dalam bekerja maupun dalam membangun iman kita. Kita di sini satu semuanya melayani. Kita percaya, saya percaya, YSJF Purwodadi akan menjadi gereja yang besar, akan menjadi gereja yang akan dipakai Tuhan luar biasa, akan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Api yang kecil, yuk kita mulai kobarkan api-api kita cinta Tuhan dalam setiap hati kita masing-masing. Kita mau tularkan. Misal ada teman yang agak loyo, yuk kita tularkan. Kita ajak persekutuan, kita ajak ibadah. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya percaya api itu akan menular. Api itu akan menular. Saat David main gitar dengan hati yang penuh dengan cinta akan Tuhan, jemaat akan bisa dilawat Tuhan. Bahkan seorang Asyir, saat bebannya berat, datang ke gereja itu bebannya berat. Tapi saat ada kuasa Roh Kudus, saat kita sungguh-sungguh, Shalom, wah rasanya langsung Shalom, damai Tuhan itu transfer. Saudara, percaya gak? Percaya. Saya berkali-kali seperti itu. Hanya dengar kata Shalom, Ci, datang ke gereja.
rasanya Tuhan itu wah, luar biasa. Cintanya Tuhan itu nular loh. Jadi jangan pernah remehkan apapun panggilan kita. Mungkin ada jemaat baru atau bahkan jemaat lama yang datang kelihatan lesu, kita datangi, shalom. Gitu. Kasih Tuhan itu bisa mengalir. Kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu bisa mengalir, benar saudara. Berkali-kali saya merasakan itu. Sejak saya mengenal Tuhan Yesus, sejak saya masih pemuda, kuliah di Ubaya, waktu datang pemuda maupun datang ke kebaktian ibadah umum, bahkan sampai sekarang, kadang anak kecil dipakai Tuhan untuk memberikan sukacita, untuk merasakan kalau Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan gak pandang bulu, Tuhan bisa pakai siapa saja, apapun kita, siapapun kita. Kadang kerasa ya, kalau kita ngomong sama seseorang, kayak wah semangat itu jadi ikut semangat. Kita ini yang loyo itu jadi ikut semangat. Bahkan kadang yang sudah, aduh wis mbola, kayak piye gitu. Mendengar ceritanya atau mendengar dia ketawa aja, kita bisa ikut semangat loh. Nah itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Roh Kudus memenuhi hidup kita, itu bisa menjadi berkat. Bahkan senyum kita, shalom kita itu pun bisa memberkati banyak orang. Dan kita gak pernah tahu, apa ya cuman kayak gitu bisa jadi hal yang mulia. Mungkin dia putus asa. Sekarang banyak ya anak-anak yang masih remaja, sudah silet-silet tangan ya saudara, tahu gak? Stres sekolah, stres di rumah dimarahin, stres pacaran. Tapi saat kita ngerasa shalom, gimana kabarnya? Cuman gitu aja dia bisa loh merasakan Tuhan itu cinta banget sama dia. Dan pikiran yang buruk itu tiba-tiba hilang. Dan dia merasakan cinta yang luar biasa. Dan hidupnya diubahkan. Dia tidak jadi melakukan hal yang mengakhiri hidupnya, tapi dia benar-benar dijamah Tuhan. Dia pulang, dia dijamah Tuhan, bukan hanya saat ketemu kita, saat dia pulang di rumah dia dijamah Tuhan, hidupnya berubah dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Cuman dengan shalom kita yang tulus, shalom kita yang penuh kasih. Saudara. Jadi apa yang menjadi respon kita saat ini, saat Tuhan memilih kita, apapun panggilan kita, apapun yang kita kerjakan, dimanapun apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, mungkin kita bisa mulai flashback ya, apapun, mungkin kita malah mengatakan hal yang nyakitin hati orang itu enggak sengaja, saat kita judek, saat kita merasa enggak dihargai, tapi tahu saat kita mengucapkan hal yang menyakiti hati orang, kita bisa membunuh dia loh, saudara. Dia bisa kita bisa mematikan apapun itu sih, bukan hanya soal hidup dan mati ya, tapi saudara misalnya dia punya kerinduan untuk melayani Tuhan, tapi kita ngomongnya agak gimana gitu. Mungkin memang cara penyampaian itu memang sangat berpengaruh, saudara. Jadi dia, iya ya, aku enggak bisa ya, wis lah aku enggak usah pelayanan gitu. Tapi beda kalau penyampaian kita enak gitu. Saya banyak sih belajar. Saya ini orang itu mut-mutan dan jutek, sudah jutek. Nah sudah enggak senang wis langsung kelihatan banget. Tapi saya mau terus belajar. Gimana sih, meskipun kita nggak suka, gimana sih kita ngomongnya dengan baik, supaya orang itu berubah. Dan hal yang terpenting yang kita bisa belajar dari Bunda Maria adalah responnya. Respon yang Tuhan rindukan. Di ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Itu respon yang sangat Tuhan rindukan dalam setiap kita, saudara. Saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan mengutus kita. Nggak usah lihat, aku nggak bisa, aku nggak mampu, itu nggak mungkin, itu mustahil. Percaya saat Tuhan mengutus, Dia akan memberikan kuasa. Saat Tuhan memanggil, Tuhan akan menyertai kita sampai misi itu sukses. Sampai panggilan itu digenapi, sampai panggilan itu terjadi. Dan saat Tuhan mengutus dan memanggil kita, Tuhan akan memperlengkapi kita. Baik itu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita maupun apapun itu. Berikutnya, yes. Bunda Maria telah menjadi seorang pemenang saat berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, di segala kebimbangannya, di segala kekhawatirannya, kemustahilan yang dia pikirkan, yang seorang manusia pikirkan, dia bisa berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana dengan saya dan saudara saat Tuhan utus? Apakah kita berkata, ya Tuhan, aku ini hambamu. Apapun yang kau katakan, apapun yang ingin kau kerjakan dalam hidupku, ya aku ini hambamu. Karena semuanya adalah milikmu. Semua hartaku, semua yang aku miliki, bahkan kemampuanku, kepandaianku, kedudukanku saat ini, semuanya itu berasal dari Engkau Tuhan. Jadi aku percaya saat Engkau mengutus, Engkau akan ada bersama aku. Saat Engkau berkata, pergilah, jadikan banyak bangsa muridku, Engkau sendiri yang akan berkata-kata melalui lidah bibirku. Engkau sendiri akan menjangkau banyak jiwa. Engkau sendiri Tuhan yang akan melawat jiwa-jiwa melalui aku, melalui hidupku. Itu yang Tuhan rindukan. Apapun itu. Mungkin kita bisa menjadi seorang pekerja yang benar-benar takut akan Tuhan, yang jujur, yang bekerja sungguh-sungguh, yang bisa mengayomi karyawan. Bahkan kita menjadi seorang pekerja yang bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani customer dengan sepenuh hati. Itu akan menjadi berkat, dan itu suatu panggilan yang mulia. Seandainya Bunda Maria menolak panggilannya, apakah rencana Tuhan menyelamatkan manusia gagal? Apakah Tuhan Yesus nggak jadi dilahirkan? Tidak. Begitu juga dengan kita. Saat kita menolak panggilan Tuhan, rencana Tuhan akan tetap terlaksana. Saat kita, enggak Tuhan, nanti Tuhan, enggak Tuhan, rencana Tuhan akan tetap bekerja. Rencana Tuhan akan digenapi. Kehendaknya akan tetap jadi atas bumi ini. Karena Tuhan sanggup mengutus siapapun untuk menjadi partner kerjanya. Bahkan Tuhan sebenarnya sanggup melakukannya sendiri. Tuhan bisa menjamah seseorang tanpa siapapun yang menjadi partner kerjanya. Itulah Tuhan kita. Tapi apakah kita mau menjadi partner Tuhan? Apakah kita mau menjadi sahabatnya yang bekerja, yang mengerti isi hatinya, yang mau menjamah banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu pilihan kita, saudara. Apapun panggilanmu, apapun panggilan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun baik itu masih SD maupun masih SMP, kuliah, SMA, engkau bisa menjadi partner kerja Tuhan melalui hidupmu, saudara, melalui hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Pengutusan atau pemilihan Tuhan tak pernah salah. Tuhan memilih setiap kita, memanggil setiap kita. Dia tahu, bahkan jauh lebih tahu sebelum kita dilahirkan, sebelum kita diciptakan di dalam kandungan seorang ibu. Tuhan sangat mengenal kita, jadi Tuhan gak mungkin akan salah pilih. Yang kedua, pemilihan atas seseorang itu kasih karunia dan ajaib. Tidak masuk akal. Meskipun terlihat lemah, tidak berdaya, gak punya apa-apa, banyak kekurangan. Tapi saat Tuhan memilih, Dia tahu kita bisa. Saat kita jawab mau, saat kita taat akan panggilan Tuhan, kita bisa. Dan yang ketiga, pemilihan dan pengutusan seorang itu selalu
ikuti dengan misi yang mengandung kemuliaan dan keagungan Tuhan. Jangan pernah melihat aku cuman kayak gini Tuhan, biasa aja, gak seperti si A yang luar biasa panggilannya. Jangan pernah lihat itu saudara, karena apapun yang kita kerjakan, saat Tuhan ada di dalam kita, meskipun itu hal yang kelihatan sepele, itu bisa untuk misi pengagungan untuk Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Tuhan itu memanggil setiap kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita saudara. Saat kita mengikuti panggilan Tuhan, kita akan dibawa hidup semakin benar, hidup akan semakin saleh, hidup akan semakin mengenal Tuhan. Dan kita akan bisa sampai ke garis finish itu. Saat Tuhan memanggil, sudah selesai anakku, kau sudah melakukan apa yang menjadi bagianmu. Tapi saat kita lari, saat kita nggak mau, seperti Yunus, lari kita bahkan mengalami hal yang nggak enak. Sebenarnya kalau Yunus taat langsung, dia nggak perlu ada di perut ikan selama 3 hari. Sama seperti kita seringkali lari, disuruh melakukan A misalnya. Jalannya melalui A ini loh, melalui jalan yang pertama. Kita enggak, ya aku tahu panggilanku A. Tapi kita lari-lari, kita lewat dulu, lewat jalan 2, 3. Kita disuruh ke Semarang, kita bisa lewat Jakarta dulu, kita ke Surabaya dulu, ke Bali dulu. Nggak nyampe-nyampe. Panggilan Tuhan itu sungguh mulia dan untuk kebaikan kita. 2 Petrus 1 ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi panggilan Tuhan itu untuk kebaikan kita, kita tidak akan pernah tersandung. Kita akan menjadi semakin kudus, semakin serupa dengan Tuhan. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saat kita, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Ya Tuhan, aku ikuti panggilan. Bukan hanya hidup kita di dunia, tapi suatu anugerah yang sangat luar biasa. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kita sama-sama sama Tuhan Yesus di surga. Suatu mahkota kehidupan yang tidak bisa kita dapatkan melalui apapun selain daripada kita, ya Tuhan, aku ini hamba. Ya Tuhan, aku mau manut. Ya Tuhan, pakai aku jadi alat-Mu. Tahun 2024 adalah Alive in Calling. Inilah tema yang menjadi tema IFGF dari pusat. Tema tahun ini adalah Alive in Character. Tahun depan ada Alive in Calling. Tutup mata saudara. Apa panggilan hidup? Apa panggilan hidupku Tuhan? Apa yang Kau mau Tuhan dalam hidupku? Apa yang harus aku kerjakan? Apakah yang aku lakukan saat ini sudah benar? Apakah ini sesuai dengan panggilanku? Apakah ini adalah jalan-Mu Tuhan? Apakah ini adalah misi-Mu Tuhan? Kalau bukan, ampuni aku Tuhan. Aku mau kembali balik kepada panggilan-Mu. Jika saudara belum tahu panggilan saudara, berdoa. Apa Tuhan panggilan-Mu? Apa yang Kau rindukan di dalam hidupku? Apa yang bisa aku beri untuk Engkau Tuhan? Kalau kita sudah tahu panggilan itu, mungkin kita masih ragu, mungkin kita takut, kita bisa berdoa, Tuhan,
Aku mau Tuhan, tapi aku takut, aku gak bisa. Tuhan tolong, kuatkan hatiku, kuatkan imanku, mampukan langkahku. Tuhan kirim orang-orang-Mu Tuhan untuk aku bisa memenuhi panggilan-Mu Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tahun 2024 adalah Life in Calling. Kita mau di bulan yang terakhir ini kita bisa mengatakan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau Roh Kudus yang bekerja, Kau yang berbicara dalam setiap hati kami, Kau yang memberikan kekuatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Hatiku, saudara. Biarlah lagu ini, pujian ini boleh menjadi doa kita. Kita mau berikan hidup kita memberikan hati kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kau memilikiku. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Aku milik-Mu. Betapa hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat aku bukan siapa-siapa, Terima kasih. bahkan saat aku menjadi sampah di mata orang lain, Kau mengambil aku Tuhan. Kau membersihkan aku Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Kau melayakkan aku Tuhan menjadi anak-Mu. Kau melayakkan aku Tuhan melayani-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan keluar dari hati kita karena kita sungguh mau menerima panggilan Tuhan. Kita sungguh mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu yang berasal daripada firman-Mu. Berkati
seluruh rumah tangganya, suami dan kedua anaknya, berkati pekerjaannya, berkati seluruh pelayanannya dalam gereja ini menurut panggilannya. Begitu juga Engkau memberkati pelayan-pelayan yang lain yang sudah dengan taat memenuhi panggilan-Mu. Dan sekarang saatnya Tuhan, jemaat-Mu hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Bapa kuduskan, Bapa sucikan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untukku, hanya ini Tuhan, persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, seluruh jemaat-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada, Engkau izinkan dalam kelemahan. Engkau menjamah memberkati anak-Mu Rachel Filia Rosa. Engkau memberkati Ibu Ferry di rumah. Engkau memberkati Pak Masmin. Engkau memberkati istri hamba-Mu. Dan seluruh jemaat ini yang lemah dikuatkan, yang mengalami keraguan, kesangsian, diberi kepastian. Engkau yang menyentosakan di tahun yang luar biasa ini, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Tuhan. Bapa, Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan dalam takaran, diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam ribaan jemaat-Mu ini. Oleh karena satu nama yang berkuasa, Juru Selamat kami, yang kami peringati dalam bulan ini, dan penyertaan dan pengurapan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Pengumuman berkenaan dengan keberangkatan Natal minggu depan, Lani dipersilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudari sekalian. Untuk menindaklanjuti kegiatan kita pada minggu depan, hari Sabtu 16 dan Minggu 17 Desember 2023, ada sedikit pengumuman yang akan kami sampaikan. Pertama, kita akan berangkat pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 8. Dimohon Bapak Ibu Saudara sekalian harus sudah berkumpul di SMI tempat Cilusia, karena kendaraan akan diamankan dan akan dititipkan di sana. Terus yang kedua, untuk sarapan pagi sebelum keberangkatan, kami harap Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sarapan di rumah atau boleh membawa bekal untuk dimakan di dalam perjalanan. Serta boleh membawa jajanan dan obat-obatan untuk yang mudah mabuk agar dapat menghindari mabuk. Tapi kami dari pihak gereja juga akan menyiapkan juga. Dan ketiga, jangan lupa bawa jaket atau selimut, karena kita kan ke Tawangmangu daratan, tempatnya itu daratan tinggi, jadi dan musimnya lagi penghujan. Keempat, sedikit informasi untuk kegiatan di sana. Dari keberangkatan kita akan menuju ke tempat rekreasi wisata, yaitu di Balai Kambang.
Untuk tiket masuknya 20.000 per orang. Bagi Bapak Ibu nanti bisa langsung bayar sendiri dengan dana pribadi, dan yang tidak ingin masuk juga tidak apa-apa, dipersilahkan. Setelah dari sana baru kita akan menuju villa dan melakukan kegiatan kita di sana. Untuk keesokan harinya di hari Minggu pagi kita akan ada kegiatan olahraga bareng. Dan untuk ibadahnya itu ada 2 kali, di hari Sabtu malam dan Minggu pagi. Sudah, itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Jika ada yang mau tanya bisa nanti ditanyakan lebih lanjut ke pembimbing kami, Pak Asmora atau Cik Lucia. Cukup sekian. Mungkin teman-teman, mungkin Bapak Ibu sekalian, yang kan banyak ini yang belum hadir, nanti bisa disampaikan juga informasinya ke saudara dan teman-temannya. Apa? Jam berapa? Jam 12-an nanti kita bisa langsung pulang atau boleh nanti mampir dulu ke pasar tradisional yang ada di Tawangmangu. Apa? Iya. Tidak, nanti yang disiapkan dari gereja itu 4 kali makan, makan siang, makan malam, terus sarapan pagi di hari Minggu sama makan siang untuk pulang. Sudah ya, sekian. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.